Intinya bahwa semua radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Islam, mereka semua berpaham Salafi Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh penonton, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengulas seputar penjelasan dari Bapak Direktur Badan Nasional Penanggulangan Teroris, yaitu Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid MM. Beliau selaku Direktur BNPT. Dalam ceramahnya, anggaplah ceramah, dalam ulasannya, karena saya menganggap ceramah beliau karena beliau itu adalah seorang polisi yang rasa santri. Bahkan beliau itu selain banyak mengutip ayat Al-Quran, beliau adalah seorang yang sufi. Beliau adalah seorang ikhwan thariqah yang berguru pada salah seorang mursyid. Suatu ketika saya mencari, ketemulah dengan seseorang, dan akhirnya saya berguru, bermursyid, atau bertorekoh. Nah, baru 2006 kami bertorekoh, dan saat itulah saya yakin betul ini yang kucari. Dalam penjelasan beliau, teroris ini tidak terkait dengan agama apapun di dunia ini. Karena tak ada agama manapun yang mengajarkan bentuk atau aksi dari teroris ini. Cuman, di setiap kali penangkapan teroris, maka di situ ditemukan buku-buku yang mengarah pada Salafi Wahabi Takfiri. Jadi ada keterkaitan, itu menurut penjelasan beliau Pak Jenderal. Jadi Salafi Takfiri ini adalah terkait oknumnya dengan teroris ini terkait dengan Salafi Takfiri. Pak Jenderal ini dulunya juga pernah terkena virus dari Wahabi Takfiri. Ketika tugas di salah satu polsek, beliau itu sempat nyantrilah, katakanlah berguru pada pondok pesantren yang di situ berpaham mengajarkan Salafi Takfiri. Sehingga waktu itu Pak Jenderal ini menganggap semuanya salah. Yang berbeda dengan dirinya adalah salah, yang paling benar adalah dirinya sendiri. Sampai beliau itu menganggap polisi ini adalah Ansarut Togut karena negara Indonesia ini adalah negara Togut. Jadi padahal dirinya polisi, Kapolsek waktu itu menganggap bahwa polisi ya Ansarut Togut. Bahkan beliau itu sempat disidang indisipliner. Bahkan ditambah ditahan 21 hari itu menurut penjelasan beliau. Jadi awalnya beliau adalah seorang yang Salafi Takfiri, yang menganggap salah semua orang yang berbeda dengan dirinya. Tetapi alhamdulillah berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau itu hijrah dari Salafi Takfiri Wahabi menjadi seorang yang sufi, bahkan penganut thariqah. Tidak sampai kafah rukun ihsan, akhlak. Ternyata substansi Islam itu adalah bungit tuli utami makarimal akhlak itu. Nah, dalam konteks misalnya ini, apakah misalnya, karena kita tahu bahwa salah satu paham takfir itu kan dia mengklaim bahwa dirinya hanya madhabnya misalnya yang paling benar, yang lain adalah sesat dan menyesatkan, ya dan itu, harus diluruskan. ya itu jawabannya. Kayak gitu dia. Nah, saya sangat setuju terhadap ulasan Pak Jenderal ini. Kenapa saya setuju? Memang bentuk atau aksi teroris dimanapun berada itu tidak terikat, tidak terkait dengan agama manapun. Kita tahu agama itu mengajarkan kedamaian. Dan tidak mungkin kalau agamanya itu yang menganggap, yang mendoktrin agamanya ya, mendoktrin harus berbuat seperti itu. Sampai membahayakan nyawa orang, menghilangkan nyawa orang, seperti itu tidak. Tetapi bisa jadi karena itu adalah kesalahpahaman, karena hanya tekstual. Mereka itu memahami Al-Quran dan hadis, sehingga yang berbeda dengan dirinya salah, yang berbeda dengan dirinya adalah kafir, yang berbeda dengan dirinya adalah syirik, halal darahnya. Yang kedua, bisa jadi mereka itu dalam beragama
tidak mengikuti pendapat ulama-ulama, tetapi hanya berdasarkan Al-Quran dan hadis langsung, sehingga terjadi penyimpangan pemahaman di sini. Mereka memahami Al-Quran dan hadis sekehendak otak mereka sendiri, sehinggalah terjadilah penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan mereka tidak menghargai perbedaan, mengaku benar sendiri. Jadi memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Polisi ini, bahwa tindakan atau aksi dari teror ini tidak ada kaitannya dengan agama manapun, tetapi terkait. Di setiap penangkapan teroris, aksi teror di Indonesia ini selalu ditemukan buku-buku di dalamnya itu adalah buku-buku karangan dari kelompok sebelah, dari Salafi Wahabi itu, Duror Saniyah, dan kitab-kitab karangan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang pembatal Islam. Artinya yang tidak sama dengan dirinya, Islamnya batal. Artis murtad, orang yang syirik dan murtad itu halal darahnya. Maka terjadilah aksi teror itu. Pertama, kalau di pengetahuan agamanya minim, tercekoki bahwa membunuh orang lain yang tidak sepaham dengan dirinya yang dianggap murtad, sehingga bom bunuh diri dengan janji dia nanti apabila matinya adalah mati syahid dan ditunggu oleh 72 bidadari di sorga. Itulah teman-teman, mudah-mudahan kita dijauhkan dari paham-paham yang seperti ini dan Indonesia tetap damai. Bravo Pak Jenderal Polisi Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid MM. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi jenengan. Amin Allahumma amin. Semua radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan Islam, mereka semua berpaham Salafi Wahabi. Suatu ketika saya mencari, ketemulah dengan seseorang, akhirnya saya berguru, bermursyid, atau bertorekoh. Nah, baru 2006 kami bertorekoh, dan saat itulah saya yakin betul ini yang kucari. Dan itu fase. Ada orang yang membawa nggak sampai ke jalan? Oh, pasti. Paling benar Kan begitu ya. Tetapi saya memahaminya Islam itu lebih pada casing atau framing keislaman. Yaitu rukun Islam tadi yang 5. Tidak sampai kafah ke rukun ihsan, akhlak. Ternyata substansi Islam itu adalah bu'itsu li utami makarimal akhlak. Nggak, dalam konteks misalnya ini, apakah misalnya, karena kita tahu bahwa salah satu paham takfir itu kan dia mengklaim bahwa dirinya hanya madhabnya misalnya yang paling benar, yang lain adalah sesat dan menyesatkan, Ya dan itu, harus diluruskan. ya itu jawabannya. Kayak gitu dia. Iya.